Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat Villa sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Share Your Opinion. Nah, teman-teman sekalian, dalam episode kali ini seperti biasanya kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita di luar. Nah, juga nanti kita akan dengarkan pendapat dari ahli kita. Nah, untuk episode kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang sedekah. Apa itu sedekah? Juga apa bedanya dengan infak? Nah, kita kan mungkin taunya ya sama-sama aja lah, sama-sama mengeluarkan sesuatu. Nah, ternyata bisa jadi beda, tapi bisa juga sama. Oleh karena itu, biar tidak lebih banyak lagi, langsung saja kita tanya ke teman-teman di luar. Come on! Halo, perkenalkan. Assalamualaikum dulu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Cornelia Ananda. Nama saya Ada, dari mahasiswa dari UPI angkatan 19. Saya Jihan. Saya Teresa Sukmanur Insani. Saya Eko Abdurrahman. Saya sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Tugas akhir. Bentar, infak sama sedekah. Yang saya tahu dan yang saya pelajari itu infak sedekah sih sama. Kalau menurut aku beda. Sama sih kayaknya. Sama. Kayak gitu ya, sama kayak. Kalau aku kurang tahu infak itu apa, tapi Sepengetahuan saya sih berbeda. Maaf ya kalau salah. Infak tuh memberikan. aku kurang tahu infak itu apa, tapi kalau sedekah itu wajib, bukan wajib, iya wajib tuh kayak yang sebisanya kita dimanapun, kapanpun, dan berapapun kepada siapapun gitu. Kalau setahu aku. Sama sih kayaknya. Infak tuh lebih ke berupa harta yang kita belanjakan. Kalau misalkan sedekah itu bisa berupa apa saja, tidak selalu harta, termasuk ilmu juga sedekah gitu. Berdasarkan pengertian dari yang aku pikir gitu, sedekah itu wajib. Kita kan punya kayak apa yang kita punya itu belum tentu uang kita atau rezeki kita sepenuhnya ada sekian persen itu milik orang yang maksudnya muslim yang lain gitu. Nah, dengan cara kita menyedekahkan kepada siapapun, berapapun, dimanapun, dan kapanpun kayak gitu. Nah gitu sih. Kalau misalnya infak itu kayak berupa harta, kalau misalnya sedekah itu bisa dalam bentuk apapun kayak gitu. Kalau sedekah, sedekah itu memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain. Kalau infak mungkin hampir sama gitu ya. Kalau sedekah ya itu memberikan sebagian yang kita punya. Kalau setahu aku. Nah gitu sih. Aku nggak tahu dalam misalnya kalau misal dalam bentuk uang mungkin memang jarang. Cuman kayak dari aku selalu ngebiasain dalam keluarga aku kayak setiap ada orang itu selalu dikasih apa gitu. Kayak ketemu orang selalu dikasih apa, walaupun hanya bentuknya sedikit ataupun kayak cuman ya menurut orang nggak penting gitu, tapi kayak dia ya dikasih barang atau dikasih apa yang bikin orang senang. Disebutin tak ini? Ya sekarang terakhir karena kan alhamdulillah saya diberi kesempatan buat memberikan bantuan kepada AA. Ini kan salah satu bentuk sedekah, memberikan bantuan kepada AA, kepada teman-teman gitu kan di sini. Ini sebagian bentuk kecil sedekah gitu. Bisa kapan aja. Kalau uang mungkin kalau lagi lewat di jalan ada pengemis atau ada apa. Tapi kalau mungkin setiap saat juga bisa bersedekah dengan cara yang paling mudah, yaitu senyuman. Pokoknya nggak usah dipikirin kita sedekah kapan dan udah berapa gitu. Pokoknya lakuin hal baik aja kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun. Super sekali. Nah, Sobat Villa sekalian, dalam acara kali ini, dalam episode kali ini merupakan salah satu episode yang spesial nih ya. Kenapa? Karena kita sedang berada di kantor DT Peduli
Jawa Barat, Kang? Ini kantor pusat. Kantor pusat. Iya. Wah, ini kantor pusat DT Peduli Betul. yang bertempat di Geger Kalong, Kang ya? Ya, Geger Kalong Dan ini- Girang nomor 32. Nomor 32. Dan ini kantornya masih baru ya? Baru. Masih baru tapi aktivitasnya sudah sangat sibuk gitu ya. Nah, Sobat Villa sekalian, hari ini saya ditemani oleh Kang Nanang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Wahid. Udah lama nih saya nggak ketemu sama Kang Nanang nih ya. Masya Allah. Ini adalah momen yang spesial karena bertemu lagi di tempat yang spesial juga nih, Kang ya. Masya Allah. Berkah, berkah. Alhamdulillah. insya Allah. Nah, karena ini adalah Kepala Kantor DT Peduli perwakilan Jawa Barat nih, Sobat Villa sekalian. Nah, karena kita sudah bertemu dengan beliau, Sobat Villa sekalian, pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas bersama Kang Nanang ini adalah terkait dengan apa itu sedekah. Soalnya kan banyak tuh, Kang ya, ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada lain sebagainya. Nah, khusus hari ini mungkin Kang Nanang bisa sedikit sharing sama teman-teman sekalian, apa sih sedekah itu, Kang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi sahabat semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing nih terkait sedekah. Kami DT Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional memang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mungkin di segmentasi ini Siap. kita khusus bahas sedekah. Ya. Siap, Kang. Sedekah itu merupakan hal atau perkara yang kita keluarkan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nah, dan perbedaannya dengan infak ya. Kalau sedekah itu bisa apa saja gitu. Tapi kalau infak itu harus berupa harta atau materi Oh gitu, atau Kang. uang. Contohnya mungkin, Gitu. Kang, sedekah Misalkan bisa apa ya. saja tuh, ya. Tabassumuka sodako. Oke. Ya, misalkan senyum adalah sedekah ya, gitu. Nggak pakai harta kan? Betul, betul. Kita senyum, saya senyum ke Kang Wahid, Iya. alhamdulillah bisa bersedekah gitu kan. iya. Atau yang paling yang paling fenomenal mengambil duri di jalan itu sedekahnya luar biasa, Oh gitu ya. ceria ya. Jadi itu bisa, masya Allah lah gitu. Padahal hanya mengambil duri dari jalan Jalanan. seperti itu. Tapi kalau infak ya, infak ini harus berupa harta, gitu. Harus berupa uang, harus berupa aset. Misalkan Umar bin Khattab ketika setelah pas mau perang Badar ya, dia menginfakkan setengah hartanya untuk Rasulullah berperang seperti itu. Itu kan berupa harta ya. Berupa harta ya. Berupa harta, gitu. Jadi kalau sedekah itu bentuknya tidak harus. Tidak harus. Bisa dengan tenaga termasuk, Kang ya? Bisa insya Allah dengan tenaga bisa. Misalkan ada pembangunan masjid, Iya. saya mau bersedekah atau mau berinfak tapi nggak punya harta, ya udah saya bantu dari segi tenaga, bisa. Itu sedekah berarti ya? Sedekah, betul. Masya Allah. Jadi itu Sobat Villa sekalian, makna tentang sedekah dan tadi adalah perbedaannya dengan infak, Kang ya. Betul. Kalau infak itu harus dengan materi gitu ya, tidak harus uang ya. Iya. Tidak harus uang, tapi kalau sedekah itu bisa uang atau bisa materi, bisa juga tenaga ataupun yang lainnya gitu. Termasuk senyum juga, Kang ya. Senyum. Senyum buka, Masya Sangat Allah. dianjurkan senyum kepada saudara kita agar memiliki atau mendapatkan pahala sedekah. Oke. Nah itu Sobat Villa sekalian, kita sudah mendapatkan penjelasannya yang cukup singkat tapi jelas ya. Nah kemudian nih, Kang, karena segmentasi kita ini banyaknya anak muda nih, Kang ya. Betul. Gimana sih, Kang, cara membiasakan biar generasi muda zaman sekarang itu agar terbiasa untuk sedekah nih, Kang? Betul. Nah, jadi kita punya program berkah sedekah. Berkah sedekah. Nah, berkah sedekah ini kita punya tools yang kita sebut dengan kenceleng umat nih. Oh, ini ada ya? di depan Masya kita. Allah. Jadi ini bisa dibawa ke rumah berkah sedekah ini dan bisa dibiasakan setiap pagi. Itu. Iya, iya. Itu keutamaannya, selain kita mendapatkan pahala sedekah yang berlipat, kita bisa bisa didoakan oleh para malaikat setiap pagi sebelum beraktivitas. Iya, Jadi otomatis
nanti aktivitas kita lancar, rezeki kita lancar, usia kita berkah. Masya Allah keutamanya sangat banyak sekali. Gitu. Dan selain kenceleng umat ini, kita juga punya QRIS yang mungkin di kalangan milenial ini sangat tren sekali. Apa-apa scan gitu, apa-apa scan. Itu bisa dilakukan. Jadi QR code atau QRIS kita sudah tersedia di berbagai outlet gitu. Ada di merchant ya, ada di toko online atau di ini juga ada di Kenceleng juga ada. Ya, jadi kalau sahabat tidak punya uang cash bisa pakai Imani sahabat gitu. Tinggal scan, tentukan nominal dan kirim gitu, udah sedekah insya Allah. Jadi berapapun nominalnya insya Allah semuanya, asalkan kita niatkan karena Allah, ikhlas, nah itu pahalanya sama insya Allah. Jadi ini bisa menjadi salah satu sarana Kang ya? Betul. Lewat Kenceleng DT Peduli ini juga tadi ada QRIS biasanya gitu ya. Termasuk di konten-konten di YouTube kita nih Kang ya. Biasanya ditampilkan QRIS. Suka ditampilkan QRIS. Mudah-mudahan nanti di konten ini juga ditampilkan dulu QRIS sebelum ke season utama gitu ya. Betul. Dan itu sebetulnya menjadi salah satu cara untuk pembiasaan Kang ya. Betul. Dengan dipermudahnya nih. Misalkan sobat Villa sekalian pengen membiasakan diri untuk sedekah, mungkin bisa mintainnya kemana nih Kang? Kalau mau minta. Itu ada di kantor DT Peduli atau di gerai-gerai kami atau ke petugas. Jadi kalau kantor DT Peduli di pusat ada di Jalan Geger Kalonggirang nomor 32 Kota Bandung. Kalau di kantor cabang DT Peduli Jawa Barat itu ada di Jalan Ibrahim Aji nomor 11 Kiara Condong, Cicadas, Bandung. Itu. Jadi di Jalan Ibrahim Ajinya. Sebelah LPT Panghegar insya Allah di sana. Dan proses pengambilannya mudah Kang? Mudah gitu. Jadi jika sudah penuh, misalkan sebulan diisi penuh, nanti di Kenceleng ini ada nomor kontak. Ada nomor kontak? Nomor kontak call center, nanti bisa hubungi di WA atau di SMS, itu bisa dijemput ke rumah sahabat semua. Masya Allah. Enak banget gitu ya. Nanti ditukar dengan yang baru. Waduh. Ya, biar terus continue. Alhamdulillah. Nah, sobat Villa sekalian, jadi nampaknya generasi muda saat ini jika kita agak berat gitu kan untuk bersedekah, ternyata kita sudah dipermudah teman-teman sekalian ya. Tidak harus misalkan zaman sekarang kan susah megang uang cash ya kan. Susah sekali. Adanya Imani gitu. Ternyata DT Peduli juga menyediakan Imani gitu. Bisa lewat QRIS tadi Kang ya. Bisa, insya Allah. Tinggal scan kita sudah bisa bersedekah. Masya Allah. Bagi sahabat-sahabat milenial yang ingin bergabung bersama kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, bisa mengakses website kami di www.dtpeduli.org dan bisa mendatangi langsung gerai kami di Jalan Geger Kalonggirang nomor 32 Bandung dan di Jalan Ibrahim Aji nomor 11 Bandung. Insya Allah semua kebaikan yang sahabat lakukan akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Nanang yang sudah berbagi dengan teman-teman sekalian. Juga terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, bisa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Kang Nanang undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.